sekolah FOO Iya. selama 6 bulan Iya. di Iya. Di KLM Amsterdam. di Amsterdam. Iya. Radio check on 118.2. This is Soekarno-Hatta Air Traffic Control on the air. And go ahead. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan kami Radio Check dari JPC IAT ke Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, hari ini adalah hari Jumat, habis asar. Kalau biasanya di dalam kita yang Muslim itu berdoa setelah asar itu akan diijabah, Pak ya. Iya. Insyaallah. Iya. Kembali lagi saya dengan, mungkin ada yang belum tahu, saya silahkan cari tahu nanti di siapa yang cari tahu silahkan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu, langsung saja. Beliau adalah Pak Mas Rian yang baru pensiun, Pak ya. Tahun berapa, Pak? Saya pensiun tahun 2012. 2012 aktif PKWT, Pak ya. Iya. Kemudian lanjut ke ATC profesional sampai tahun 2020 pertengahan. Pertengahan tahun lalu, Pak ya. Yes, Oke. sekali. Kenapa kita menghadirkan beliau? Karena dulu pernah sempat beliau menjadi sekretaris jenderalnya dari Pak Irsan. Iya. Betul, Pak ya? Betul. Kebetulan saya anak buahnya Bapak juga ya. Iya, betul. Oh. Kenapa saya hadirkan Bapak? Karena menurut saya Bapak itu adalah motivator saya, guru saya, Bapak saya. Karena apa? Karena ilmu yang Bapak kasih itu sampai sekarang masih melekat gitu loh. Nggak akan pernah pudar. Nah, teman-teman silahkan nanti komen di bawah ataupun ingin bertanya tentang masalah apa. Ini kita hadirkan beliau ini, yaitu satu-satunya ATC dan pertama kali yang beliau pergi ke Belanda sebagai FOO. Betul, Pak ya? Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari pertama mulai karirnya dari ATC dan sampai jadi begitu itu gimana gitu, Pak? Apa sulapan, takdir, apa orang dalam itu, Pak? Baik, Pak. Iya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Barangkali ada yang belum kenal saya, nama saya lengkapnya adalah Mas Rian Ihsan. Saya dulu sekolah di STPI, dulu sebelum STPI adalah PLB, Pendidikan dan Latihan Penerbangan. Saya JATC 15. Saya lulus tahun 1979. Kemudian on the job training, waktu itu OJT-nya adalah 6 bulan. Kemudian di awal tahun 1980 saya resmi bergabung. Waktu itu belum ada Angkasa Pura 1 dan 2, tapi Angkasa Pura saja di Kemayoran. Ya. Saya kemudian di Angkasa Pura di Kemayoran itu ada sekian banyak, saya ditempatkan atau mendapat posisi sebagai asisir. Ya. ACC. Ya, ACC. Kemudian sekian lama saya kalau sekarang ini non radar. Kemudian sekolah untuk radar. Nah, di dalam rentang itu ada master plan berkaitan dengan rencana kepindahan Bandara Kemayoran yang saat itu katanya sudah tidak bisa dikembangkan kembali terkait dengan tempatnya ada di kota, kemudian banyak hunian, artinya kecil kemungkinan untuk bisa dikembangkan lebih besar. Oke. Ya. Dan ada rencana pindah ke Cengkareng. Nah, singkat cerita, setelah saya sekian lama sebagai controller. Ya, controller di area control non procedural saat itu, saya sekolah radar di Curug. Kemudian alhamdulillah saya dapat menyelesaikan dengan baik dan sejak tahun 1985 kalau nggak salah pindah ke Cengkareng. Saya posisi sebagai radar controller di ACC. Oke. Dan kebetulan saya juga dapat beasiswa sekolah en route radar dari FAA. Saya sekolah di Oklahoma tahun Oklahoma. Ya, Oklahoma City. Kalau boleh tahu FAA itu apa, Pak? Federal Aviation Administration. Masya Allah, kapan saya? Iya, coming soon ya. Amin. Begitu ya. Jadi dapat kesempatan sekian bulan di sana dan saat itu hanya
terbatas ya yang en route radar. Satu diantaranya adalah tamatan yang dari Tulus, Pak Mutiha dan teman-teman, dan saya dari Oklahoma City. Iya. Nah, begitu ya. Ada bisa dilanjutkan atau? Bisa Pak, bisa Pak. Saya sangat tersanjung dengan Bapak, makanya saya nggak bisa berkata-kata. Baik. Kemudian setelah itu, pada saat masuk di Cengkareng sudah ada pembagian tadi wilayah kerja terkait dengan Angkasa Pura tadi ya. Angkasa Pura 1 itulah untuk Indonesia bagian timur, bagian barat adalah Angkasa Pura 2. Nah, saya masuk di Cengkareng ini bergabung dengan Angkasa Pura 2. Nah, kemudian berikutnya ya, saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah FOO. Ya. FOO ini betul-betul di luar angan-angan saya, unpredictable bagi saya, karena saya tak tahu persis sejarahnya. Angkasa Pura bekerja sama dengan KLM di Amsterdam memilih saya, artinya dari sekian banyak seleksi saya kebetulan dapat kesempatan itu. Saya sekolah di sana dan ini betul-betul bidang baru selain keartisan yang saya dapatkan ya. Totalnya ada 6 bulan ya, totalnya 6 bulan. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil sekian banyak rating. Ada Boeing 737 All Series, 77 All Series ya. All Series adalah kombi, ada All Packs maupun cargo. Kemudian ada beberapa lagi di C10 dan MD-11. Itulah yang barangkali kesempatan ini saya pergunakan sebaik-baiknya, karena terus terang seperti yang saya sampaikan tadi, hal baru, sesuatu ilmu baru yang sebelumnya saya tidak pernah memperkirakan saya sekolah. Itu kalau boleh tahu ketika Bapak sudah di Soekarno-Hatta? Iya. Berarti tahun 85 ke atas? Iya, 86 actualnya. 86. Kemayoran kan tutup 85 Pak ya? Yes, betul. Oke, berarti 86 di sini dapat tawaran sekolah FOO. Iya. Selama 6 bulan di KLM Amsterdam. Di Amsterdam. Iya. Itu sekolah di sana, Pak? Iya, betul. Baik. Iya. Kok bisa, Pak? Itu ya. Jadi memang melalui tahapan-tahapan ya berkaitan dengan seleksi ya pastinya ya. Kemudian di sana juga ilmu yang sebagian besar juga tentang keartesian, tapi hal-hal aviation lebih tendensi kepada pilot side ya. Oke. Ketika itu Bapak jadi FO sana juga maksudnya OJT di sana dan kerja di sana apa gimana? Kerjanya tidak di sana, justru setelah balik 6 bulan, 3 bulan OJT di sana dan 3 bulan di classroom tadi, saya kembali dan itu tadi ada kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang saya punya. Oke. Ini suatu tantangan besar juga bagi saya gitu ya. Saya harus pilih atau bagaimana nih gitu kan. Tapi akhirnya ya oke lah, saya sudah terlanjur dalam artian tanda petik terlanjur tadi sekolah, ya saya harus komit. Ya. Artinya komitmen yang saya nilai harus saya lakukan adalah sudah terlanjur sekolah lama, ilmu juga ada dapat dan saya harus memanfaatkan. Saya implementasikan. Oke. Maka saya ngambil kesempatan untuk tidak resign sebetulnya, istilah dulu adalah cuti besar. Iya, cuti di luar tanggungan perusahaan. Oh, cuti di luar ya, berapa lama itu, Pak? Totally ya tahun 86 sampai 90. 3 tahun ya 89 akhir itu. 3 tahun. Iya. Kalau saya tidak salah dengar, waktu itu ada dari station manager Pak ya, betul ya? Menawarkan Bapak itu. Iya, jadi rentang itu rupanya saya dinilai mungkin baik lah apalagi itu. Kemudian saya dipromot untuk disetelkan sebagai station manager di Denpasar Bali, di mana saat itu memang ada kekosongan karena memang baru saya tarik satu flight itu kan Amsterdam ke Singapore Jakarta, and then saya tarik ke Denpasar Bali. Nah saya akhirnya disetelkan di sana gitu ya. Nah inilah berat bagi saya untuk ambil itu gitu ya, karena saya masih ada rasa sayang dengan masalah hati saya ya. Walaupun saya sudah 3 tahun saya tidak ini gitu ya, sehingga pilihan yang berat banget ya, dengan segala iming-iming, dengan fasilitas yang mungkin berlebih ya gitu, katakanlah seperti itu, tapi alhamdulillah saya tolak
Ya. Masih tetap kekeh di Iya. ATC. Sehingga ya akhirnya saya kembali ke Jakarta, walaupun secara physically saya tidak bekerja di KLM, tapi saya masih diminta sebagai advisor saat itu sampai sekian lama untuk berkaitan dengan masalah air traffic services. Kalau Begitu. boleh tahu ketika Bapak jadi FOI untuk mengimplementasikan tadi pernah ke Belanda, di sana maksudnya mempraktekkan itu? Iya, jadi kebetulan di KLM itu selalu ada aja lah. Boleh dikatakan dalam sebulan itu bisa 2-3 kali ke sana, walaupun itu short cost aja ada lah gitu ya gitu. Jadi alhamdulillah saya terus terang dari awal saya katakan ini unpredictable, kalau boleh dengan unbelievable, tapi adalah fakta. Fakta. Ya. Sebetulnya begini teman-teman sekalian. Beliau itu dulu pernah berbicara kepada saya. Nah itu karena saya itu adalah anak buah beliau kan gitu. Saya sangat dekat dengan beliau ini. Iya. Karena saya merasa terhormat dekat dengan beliau itu. Pernah ada pertanyaannya begini Pak ya. Lebih baik punya gubuk di alam nyata atau istana di impian? Ketika itu saya jawab, saya gubuk di istana Pak, ngapain mimpi? Beliau menjawab, salah, bayangkan. Karena apa? Beliau dari Belanda itu, ini kalau misalnya salah di shot tadi Pak ya. Kalau beliau ke Belanda itu, beliau bilang kalau saya dulu kecilannya suka nyanyi Belanda. Betul nggak Pak? Benar Mas ya. Jadi bukan ini Belanda sebetulnya ya. Jadi dulu zaman bahala itu, zaman saya itu kan televisi masih limited. Saya tuh senang mendengarkan radio suara Belanda, Hilversum gitu ya. Sehingga saya berangan-angan kapan gitu. Nah, itulah muncul semacam motivasi, semacam dorongan saya insyaallah ke sana gitu ya. Tadi pepatah itu tadi lebih baik membangun tadi. Ya. Dan itu menurut saya sangat realistis lah, terutama teman-teman adik-adik saya gitu ya. Jangan sampai tidak punya angan-angan, jangan sampai tidak punya keinginan. Event itu mungkin Mas nggak akan terjadi, jangan. Menurut saya Pak Malik kalau orang Sunda bilang ya. Betul. Ya nggak ilok kalau Mas Jabas jadi tetap harus punya sesuatu yang siapa tahu, kan kalau kita ngomong atau kan katanya itu doa ya, makanya sebaiknya kita harus mau baik. Nah ini memang realitas yang saya pernah alami dan kemudian saya rasakan sampai sekarang. Di antaranya itu Mas, prinsip hidup saya seperti itu tadi. Istana di alam mimpi, maka akan ada harkat dan martabat untuk mengejar hal itu. Iya, Masya betul. Allah. Jadi terus terang dari situ maka timbul angan-angan. Jangan sampai tidak punya angan-angan, tidak punya cita-cita. Harus. Even kita sebagai seorang ATC kan. Betul Ya. Pak. Mas Bagas kan dulu mungkin masuk junior ATC ya dengan kriteria ini. Kemudian kan ingin meningkat. Dan saya pikir sampai sekarang Mas, saya sebagai dosen di KATIS di Indonesia Aviation School, saya juga memberikan motivasi kepada anak-anak didik saya ya untuk itu ya. Dunia ATC adalah dunia pendidikan, saya katakan itu. Jadi jangan sampai Anda puas diri dengan sekarang ini. Pasti nanti ada tahapan-tahapan, dan tahapan itu memang sudah ada aturannya kan Mas. Di dalam dokumen 426 ya, ATS Planning Manual ada semuanya. Pendidikan seperti apa, penjenjangannya seperti apa, arahannya seperti apa, sudah ada. Tinggal bagaimana kita mau apa tidak. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat. Walaupun sekarang ini saya dengar dari teman-teman ya, trafficnya low ya, kemudian grouping dilakukan, terus kemudian waktu luang lebih banyak di rumah, dan ini memang sesuai anjuran ya. Betul. PPKM, stay home, stay live ya. Dan saya pikir itu adalah ada kaitannya Mas ya. Nah, ini untuk teman-teman kita harus, kalau saya sih selalu mengaca kepada Bapak itu. Maksudnya apa sih Pak Mas kok bisa begini itu apa gitu loh. Beliau kalau misalkan teman-teman ini tahu misalkan mau NEP, kalau dulu NEP ya, kalau sekarang ILP ya. Betul. Itu bisa beliau ini yang biasa ngasih ujian ke judge Pak ya. Ke judge ke Indonesia apa judge saja Pak? Semuanya Mas. Semuanya bayangkan. Iya. Ini ATC kok bisa begini ya? Bagaimana itu? Apakah itu termasuk laki atau memang rajin gitu loh?
Memang kan ada bedanya kan dikit Pak ya. Bisa gabungan itu tuh Mas. Jadi gini Mas, saya terus terang tadi kalimat yang pertama dalam kaitan bincang-bincang terkait dengan AEP atau NEP tadi, saya terus terang tersandung Mas ya. Tapi biasa aja. Jadi gini teman-teman semuanya, berkaitan dengan perubahan nama, sekarang IELP, dulu itu adalah NEP, New English Proficiency. Kemudian ada AEP, Aviation English Proficiency, kemudian dirubah menjadi IELP. Dan ini kalau kayak flashback ya, dulu saya sebagai, mohon maaf saya harus sebutkan ya, sebagai pejabat manajemen di Angkasa Pura II yang membidangi masalah keATC-an, dan saya memang membidangi masalah itu. Ya, sehingga saya harus bagaimana caranya. Waktu itu provider satu-satunya adalah kalau dulu Pusdiklat PLP ya dulu. PLP. Nah, sekarang ada banyak ya. Nah, saat itu bagaimana caranya anak buah saya atau teman-teman saya ini bisa passing grade level 4. Sehingga kami ya yang di kantor pusat saya yang ditanggung jawab untuk itu memberikan sesuatu motivasi kepada teman-teman untuk tidak menganggap remeh kaitannya dengan aviation English. Dan sekarang Mas, jadi setelah saya pensiun, sebelum pensiun saya pensiun dari perpanjangan ATC profesional tahun 2018 ya, saya sudah gabung dengan Indonesia Aviation School. Nah, di sana ada kesempatan untuk sekolah sebagai IELP Rater. Ya, IELP Rater saya feel saya ada di sini kelihatannya. Ya sudah, alhamdulillah ya ngerogoh kocek sendiri nih. Saya sekolah di Intercontinental Anglo di UK. Di UK tahun berapa? Iya, 2018. 2018. Ya, 2018. Kemudian setelah pulang dari sana, ada secara kertas yang mengatakan saya lulus dari IELP Rater, kemudian oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam Direktorat Navigasi Penerbangan untuk dikukuhkan sebagai IELP Rater. Ya. Dari ada 13 orang yang ikut sekolah itu, gabungan dari ATC dan PALET, hanya sekian yang lulus ya. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur banget setelah saya di assess oleh teman-teman DNB, saya dikatakan comply. Ya. Saya di IAS hanya berdua, saya dengan Pak Sutaryanto. Jadi saya bertugas berkaitan dengan Rater ini di bawah bendera di bendera IAS. Saya membuat sesuatu yang bedanya dari provider yang lain, karena 3 Mas ya. JATC ini, Jakarta Aviation Training Center ya. Kemudian STPI ya, sama IAS. Kemudian IAS. Ini masing-masing ini kan kompetitor nih. Jadi ada sesuatu yang mungkin harus beda menurut saya. Saya tawarkan ke Airnav, kami bisa brand mobile IELP. Jadi kami yang datang cabang-cabang. Alhamdulillah ternyata kami bersambut ini gitu kan. Nah, dan kebetulan di IAS ini menurut teman-teman pejabat di Direktorat Navigasi Penerbangan adalah komposisi yang pas. Ada linguist background bahasa Inggris itu Pak Sutaryanto, dan saya operational background. Artinya seimbang. Kalau lainnya kan ada yang dua-duanya ATC, atau ada dua-duanya yang linguis gitu. Yang satu general, satunya khusus ATC ya, gitu. Jadi gitu. Sehingga sampai sekarang saya di IAS ini masih kepake oleh teman-teman Airnav, dan sejak tahun awal 2021 kemarin ini, September 2020 ya. Karena semua sudah habis masa berlakunya IELP, sementara belum ada statement dari direktorat ini mau diapain. Tanggal 30 Agustus sore itu disepakati malam nanti apapun yang terjadi, sekian ratus ATC sebagian besar Soekarno-Hatta harus comply. Dibagi-bagi Mas, 3 provider ya, kami dapat berapa STP, sehingga karena besok yang sudah terlisted ini tidak boleh kontrol karena IELP-nya mati, expired ya Pak ya. Sehingga akhirnya
secara certificate of waiver istilahnya dari direktorat, kami diminta untuk sedikit effort ya. Jam 7 malam kami lakukan secara daring sekian banyak. Saya sendiri selesai itu sampai jam 2 dini hari tanggal 1. Mulai jam? Dari jam 7 malam. Habis sisa ya? Ya, sampai Masya Allah. Nah, sejak saat itu dibuat mapping, Mas. Setiap bulan ada sekian banyak seluruh cabang, karena memang tidak harus kami yang datang melalui daring seperti itu, jadi lebih terfokus ya. Biasanya setiap akhir bulan kami harus melakukan itu. Rekap. Iya. Sebetulnya Bapak itu merasa beruntung nggak? Maksudnya merasa Allah itu masih sayang nggak sama Bapak? Saya itu iri banget loh. Saya harus dari mulai dosen, dari mulai apa tadi FOO. Kok bisa itu Pak? Ya. Itu saya minta sedikit saran sih untuk teman-teman juga di era yang notabene kita kan digitalisasi Pak. Sekarang udah dikalahkan dengan mungkin gamer, gadget segala macam. Kok Bapak masih, kalau orang Jawa bilang mangan bangku sekolahan. Nah itu loh, kok masih doyan itu loh Pak. Saya juga nggak kok. Iya. Ini mungkin ya kalau boleh kita flashback itu mungkin harus gitu kali ya. Tapi kan Allah mengatakan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua itu sudah direncanakan ya, direncanakan oleh Allah, dan kita juga merencanakan juga akhirnya ya. Tapi terus terang, sekali lagi saya tidak pernah berangan-angan kecuali ATC ya, Kalau ATC kan memang dari kampung saya dulu saya kepengen jadi pengantur lah, pokoknya kerja di tower gitu ya. Nah, tapi kemudian ada FOO, kemudian ILP Rector, ini memang terus terang tidak ada dalam cita-cita, tapi kesempatan ada. Nah, katanya kan kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, ini kesempatan, ya sudah, ya saya take it. Nah, ini terkait dengan teman-teman yang Mas Bagas sampaikan, ya mohon nih, saya bukan ngajari, tapi memang setelah saya resapi dan saya praktekkan, memang perlu Mas ya untuk out of the box ya, jangan hanya ke atasnya saja, mungkin bisa di lain tempat. Tapi kalau memang mau feel ya yang tidak terlalu jauh dengan keatisian, bisa saja terjadi seperti itu. Contohnya tadi ILP kan tidak jauh dengan ATC ya. FO juga berhubungan. Betul, ya. Sehingga nah sekarang nih Mas, mungkin boleh saya harus buka dapur istilahnya ya, berkaitan LP ya. Saya berkeinginan untuk teman-teman ATC yang saya tes itu tidak hanya sekedar fasih phraseology, fasih berbahasa Inggris ya, terkait dengan instruction, clearance, and so on. Saya berkeinginan juga untuk menambah wawasan Mas. Terus terang aviation knowledge sekarang kan berkembang. Ya. Dan saya juga mengikuti perkembangan teman-teman di operasional, macam kemarin kan launching berkaitan dengan PBN dan on-road, dan itu memang ya kita bisa pelajari di luar. Nah, itulah yang mungkin saya sarankan ke Mas Bagas tadi dan teman-teman, ya mari jangan hanya sekedar apa monoton di ATC. Iya, Keluar dari zona nyaman gitu Pak ya. Clear tool dan clear photo saja ya, mungkin inilah gitu ya.